sebagai koordinator penyusunan SOP KPK tahun 2005, saya tahu betul bagaimana mekanismenya itu sehingga Karyoto dengan teman-teman seperti dia itu tidak mau melaksanakan perintah dari Firly untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Jadi teman-teman dari PSI dan PDP waktu itu menganggap bahwa formula itu salah dari segi peraturan perundangan karena tidak dianggarkan dalam APBD. Sehingga waktu itu saya anggap kalau itu Anies keliru. Tapi saya kemudian tidak yakin karena saya tahu bahwa di sana ada Pak Bambang Widianto sebagai mantan pimpinan KPK yang tahu betul tentang bagaimana soal seluk-beluknya korupsi sehingga tidak mungkin membiarkan Anies melakukan pelanggaran sekonyol itu. Baik Karyoto maupun teman-teman yang lain di KPK, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, dan Direktur Penuntutan menganggap bahwa tidak ada satu pelanggaran yang harus kemudian mentersangkakan Anies sehingga mereka menolak keinginan Firly untuk mentersangkakan Anies. Memperhatikan persoalan yang menimpa di Firly Bahuri ini seperti apa Bang urut-urutannya, kebocoran dokumen KPK dan pidana yang terkait dengan kasus korupsi di Kementerian SDM, dan seperti apa sih sebetulnya anatomi mekanisme penyelesaian persoalan yang terkait dengan bocornya dokumen di lingkungan KPK, Bang? Silakan bisa diberikan perspektifnya, Bang. Ya, yang pertama bahwa menurut Undang-Undang KPK, baik Undang-Undang Nomor 30 2002 maupun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, di sana disebutkan bahwa insan KPK mulai dari Dewas, pimpinan sampai pegawai paling bawah itu tidak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, maka ketika bocor satu dokumen, khususnya tentang masalah penindakan kasus di KPK, maka kemudian itu berarti ada unsur berhubungan langsung atau tidak langsung antara seorang pegawai KPK dengan pihak terkait. Nah, kasus ESDM itu salah satu kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Nah, kemudian ditemukan bahwa ada laporan dokumen dari salah satu direktorat di Deputi Penindakan tentang penanganan kasus di KPK berkaitan dengan Kementerian ESDM. Nah, dengan demikian maka itu tidak sekedar melanggar kode etik karena ini menyangkut kasus tindak pidana korupsi, sehingga dengan begitu sudah masuk dalam domain pidana, jadi bukan lagi pelanggaran kode etik tapi pidana. Nah, oleh karena itu maka seharusnya kasus ini sudah ditangani oleh Dewas. Seharusnya karena saya dengan beberapa tokoh mantan pimpinan KPK, kemudian mantan penasihat KPK, dan juga Profesor Indrayana, kami datang ke KPK beberapa bulan yang lalu untuk kemudian mengusulkan supaya menangani kasus-kasus yang sangat sensitif berkaitan dengan independensi KPK, dan kemudian Ketua Dewas waktu itu menerima kami langsung dan berjanji akan memprosesnya. Nah, ternyata kemudian sampai hari ini kita tidak dapat kepastian apakah itu sudah selesai pelanggaran kode etik atau tidak. Tapi seharusnya pengalaman ketika saya sebagai Ketua Komite Etik KPK sebelum ada Dewas, itu adalah kasus yang berkaitan dengan pidana itu harus diserahkan kepada bidang penindakan. Sedangkan Komite Etik itu hanya menangani kasus etika. Jadi Dewan Pengawas yang menggantikan posisi Komite Etik dulu, itu hanya menangani kasus etika. Tapi karena persoalan kebocoran dokumen itu berkaitan dengan penanganan perkara, maka kemudian itu sudah bukan lagi